B1 E1230004. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pemeriksaan Word Dot Test atau yang lebih dikenal dengan pemeriksaan WFDT. Pemeriksaan WFDT ini bertujuan untuk menilai komponen sensorik penglihatan binokular. Pemeriksaan ini menilai apakah seseorang mengalami binocular single vision abnormal retinal korespondensi atau supresi. Sebelum mulai pemeriksaan, harap untuk memastikan bahwa ruangan dalam keadaan terang. Adapun alat yang digunakan yaitu lampu WFDT dengan 4 titik cahaya dengan 3 warna yaitu hijau, merah, dan putih, serta kacamata filter dengan filter hijau untuk mata kanan dan filter merah untuk mata kiri. Selanjutnya, persilakan pasien untuk duduk menghadap alat pemeriksaan dan meminta pasien untuk memakai kacamata filter seperti pada video tersebut. Kemudian, instruksikan pasien untuk melihat ke arah titik cahaya dari lampu WFDT dan lakukan pemeriksaan ini pada jarak dekat 33 cm atau jarak jauh 6 meter. Selanjutnya, ajukan beberapa pertanyaan kepada pasien seperti berapa jumlah lampu yang terlihat, apa warna dari masing-masing lampu tersebut dan di mana posisinya, apakah seluruh lampu berada dalam satu garis lurus atau terdapat lampu yang posisinya lebih tinggi atau lebih rendah dibanding yang lainnya, apakah seluruh lampu muncul secara bersamaan ataukah lampu-lampu tersebut menyala dan mati secara bergantian. Untuk memahami cara menafsirkan tes WFDT ini, perlu diketahui bahwa terdapat beberapa kemungkinan respon yang diberikan oleh pasien. Pertama, pada kondisi korespondensi retina normal atau normal retinal koresponden, yaitu ketika pasien tidak memiliki juling yang nyata, pasien akan melihat titik cahaya sesuai dengan stimulus yang diberikan. Secara umum, pasien akan melaporkan melihat 4 titik cahaya, terdiri atas 1 titik warna merah, 2 titik berwarna hijau di sisi kanan dan kiri, serta 1 titik berwarna campuran. Respon melihat 4 titik cahaya ini didokumentasikan sebagai fusi, yang menunjukkan adanya binocular single vision. Kemungkinan respon berikutnya adalah korespondensi retina abnormal atau abnormal retinal correspondence. Pada kondisi ini, pasien tetap melaporkan adanya fusi pada Word Dot Test, meskipun terdapat penyimpangan mata yang nyata. Pemeriksa dapat dengan jelas mengamati adanya pergerakan melalui tes penutup atau cover test. Namun demikian, meskipun terdapat deviasi yang jelas atau juling yang signifikan, pasien tetap melaporkan melihat fusi. Kemungkinan lainnya adalah supresi. Jadi hal ini bisa terjadi jika pasien memiliki deviasi yang besar dan nyata. Pasien akan mengalami supresi, misalnya jika pasien mengalami supresi pada mata kanan, maka pasien hanya akan melaporkan 3 titik hijau yang berarti pasien tidak dapat melihat titik merah pada mata kanan. Hal ini didokumentasikan sebagai supresi mata kanan. Demikian pula pada supresi mata kiri, pasien hanya akan merespon dengan melihat 2 titik merah karena ia tidak dapat melihat cahaya hijau dari mata kiri. Respon lain yang mungkin terjadi adalah supresi bergantian, di mana pasien bisa saja melihat 2 titik merah atau 3 titik hijau, namun tidak semua terlihat sekaligus. Ini kemudian didokumentasikan sebagai supresi bergantian atau alternative suppression. Kemungkinan lain adalah diplopia, di mana pasien melaporkan 5 titik, 2 merah dan 3 hijau. Jadi diplopia ini dapat disajikan dengan cara yang berbeda. Yang pertama ada isodeviasi, di mana pasien akan mengalami diplopia tidak bersilang. Jadi ketika ditanya tentang berapa banyak lampu yang mereka lihat, mereka biasanya mengatakan mereka melihat 5 lampu, 2 merah dan 3 hijau, dan lampu-lampu tersebut bergeser secara horizontal dan terlihat berdampingan. Lampu warna merah dari mata kanan terlihat di sisi kanan, dan lampu hijau dari mata kiri terlihat di sisi kiri. Jadi ini dicatat sebagai 5 lampu diplopia tidak bersilang. Demikian pula pada exodeviasi, pasien mungkin mengalami diplopia bersilangan. Jadi ketika ditanya lagi, pasien mungkin menjawab mereka melihat 5 lampu, 2 merah dan 3 hijau. Tetapi 2 lampu merah dari sisi kanan terlihat di sisi kiri dan lampu hijau dari sisi kiri terlihat di sisi kanan. Jadi ini didokumentasikan sebagai diplopia, dan diplopia itu adalah diplopia bersilangan. Jenis diplopia berikutnya adalah diplopia vertikal pada deviasi vertikal. Lagi-lagi, pasien akan melihat 5 lampu, 2 merah dan 3 hijau, tetapi lampu-lampu tersebut bergeser secara vertikal satu sama lain. Pemeriksa dapat menghubungkan posisi lampu dengan deviasi mata. Lampu yang lebih tinggi milik mata yang lebih rendah, dan lampu yang lebih rendah milik mata yang memiliki posisi lebih tinggi.
Jadi, lampu hijau dari mata kiri yang berada di atas lampu merah menunjukkan pasien memiliki hipotropia kanan atau hipotropia kiri. Demikianlah video penjelasan mengenai pemeriksaan World Court Blood Test atau WFDT dari saya. Sekian